Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, kalau kabar kalian baik. Kabar Ibu juga alhamdulillah baik. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kali ini. Dan semoga kalian bisa mengikuti kegiatan konseling kelompok dari awal sampai akhir dengan baik. Oh iya, sebelum kita memulai proses konseling kelompok pagi ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, agar konseling kita diberi kelancaran. Mungkin ada yang memimpin doa kali ini, Ibu persilahkan. Saya, Bu. Baik, Mbak Dina, bisa langsung memimpin doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Saya akan memimpin jalannya proses konseling kelompok ini. Kita mulai dengan berdoa dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Dina sudah berkenan memimpin doa pada hari ini. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dari proses konseling kelompok pada hari ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Oh iya, sebelumnya Ibu menjelaskan, Ibu lupa untuk mengabsen kalian. Ibu akan memulai mengabsen nama kalian satu persatu. Jadi disimak dengan baik ya, agar tidak ada yang terlewat. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Ibu mulai ya. Yang pertama, Rizka Ardila. Hadir, Bu. Dina Ardila. Saya, Bu. Putri Devi Rahmawati. Hadir, Bu. Yusnita Dwi Huraini. Hadir, Bu. Bagaimana? Apakah ada nama kalian di sini yang belum dipanggil? Sepertinya sudah semua, Bu. Baik, kalau semua sudah Ibu absen. Sekarang kita lanjutkan tadi ya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan proses konseling kelompok. Jadi, kelompok bertujuan untuk membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan yang kalian alami saat ini. Dan konseling kelompok juga bisa bertujuan untuk mengarahkan tujuan jalan hidup kalian ke depannya masing-masing. Dari mulai hubungan antar pribadi di dalam kelompok maupun kehidupan sehari-hari kalian di luar kelompok. Dari sini, apakah teman-teman ada yang sudah paham? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Baik. Ya, baik. Jika kalian sudah paham mengenai tujuan konseling kelompok, sekarang Ibu akan bertanya, apakah ada dari kalian di sini yang sudah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok? Kalau saya belum pernah, Bu. Sama, Bu. Saya juga belum pernah. Sama, Bu. Saya juga belum pernah. Kalau saya sudah pernah, Bu. Oke, ada yang pernah, ada yang
belum pernah ya. Tapi kebanyakan dari kalian belum pernah melakukannya. Tidak masalah jika banyak yang belum. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan tentang proses konseling kelompok kalian. Kalian bisa menyimak dengan baik agar kalian bisa mengerti. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi, dalam konseling kelompok mempunyai sifat konseling kelompok terbuka dan tertutup. Konseling terbuka sendiri bermaksud itu dalam proses konseling, anggota kelompok bisa keluar masuk. Dan jika ada yang ingin keluar di proses konseling, itu diperbolehkan. Tidak hanya itu, saat di tengah-tengah jika ada anggota baru, dia juga bisa ikut langsung bergabung. Sedangkan konseling tertutup maksudnya selama proses konseling berlangsung dari awal hingga akhir, tidak boleh menerima anggota baru. Dan anggota yang sudah bergabung dan di dalamnya tidak boleh keluar semaunya. Dari sini, apakah bisa mengerti penjelasan Ibu? Mengerti, Bu. Sudah, Bu. Mengerti, Bu. Oke, jadi sekarang Ibu akan menawarkan kepada kalian. Kalian ingin proses konseling kelompok yang bagaimana? Bersifat terbuka atau tertutup? Kalau saya tertutup saja, Bu, agar proses konseling bisa lebih nyaman dan terbuka dengan satu sama lain. Kalau saya sama seperti apa yang dikatakan Mbak Devi, tertutup saja. Kalau saya terbuka aja, Bu. Soalnya itu kayak lebih banyak wawasan aja gitu, Bu. Saya milih tertutup aja, Bu. Tertutup ya. Kalau begitu, Ibu sepakati bersama. Kalau kita sepakati bersama bahwa konseling kelompok kita ini akan bersifat tertutup. Bagaimana? Apakah semua sudah setuju? Setuju, Bu. Setuju. Selanjutnya, Ibu akan melanjutkan, yaitu menjelaskan mengenai asas-asas pada konseling kelompok. Di dalam konseling kelompok ini terdapat asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan. Untuk asas kerahasiaan itu, kalian harus bisa menjaga rahasia mengenai permasalahan anggota satu sama lain. Tidak boleh kalian menceritakan kepada kelompok lain atau orang lain selain kelompok kita ini. Yang selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Dalam asas ini, kalian harus bisa terbuka satu sama lain dan tidak ada yang ditutup-tutupin atau ada rahasia yang masih tidak ketidakjujuran atau proses konseling ini. Yang terakhir ada asas kesukarelaan, di mana kalian itu mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan sukarela tanpa ada paksaan orang lain. Jadi kalian tuh harus rela dari kemauan kalian sendiri. Di sini apakah sudah jelas atau masih ada yang ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Rizka, silahkan. Berarti dalam proses konseling kelompok ini terdapat asas kerahasiaan kan, Bu? Jadi, setelah saya menceritakan semua permasalahan yang saya alami itu, permasalahan saya aman ya, Bu? Tidak akan tersebar kemana-mana gitu? Atau masih bisa kemungkinan tersebar selain dari anggota ini? Jadi, sudah betul sekali yang dikatakan Mbak Rizka.
Jika sudah di dalam kelompok, Mbak Rizka dan teman-teman tidak perlu khawatir kalau permasalahan Mbak Rizka diketahui selain anggota kelompok ini. Karena kan kita dari awal tadi Ibu sudah jelaskan, sini kita menggunakan asas kerahasiaan. Jadi kalian tidak boleh menceritakan selain kelompok ini. Jika kalian bisa menjaga rahasia, kemungkinan tidak terjadi kebocoran di luar kelompok itu tidak akan terjadi ya. Apakah masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang bingung Mbak Rizka? Udah jelas kalau begitu. Terima kasih, Bu. Ada lagi atau masih ada yang ditanyakan? Halo, apakah kalian masih mendengar suara saya? Iya, Bu, masih terdengar. Masih Iya, terdengar. masih, Bu. Oke, jika dirasa kalian sudah paham, tidak ada yang ditanyakan lagi. Untuk pertemuan ini, Ibu jadwalkan jika seminggu 2 kali pertemuan dengan durasi waktu 45 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Itu Mbak Nita kenapa ya? Kok sepertinya masih ada rasa keraguan dalam mengikuti proses konseling kelompok ini? Kenapa Mbak Nita? Iya, Bu. Jadi sebenarnya saya masih sedikit ragu dan juga masih sedikit khawatir mengenai permasalahan saya. Nanti takutnya saya menceritakan permasalahan saya, lalu di antara anggota-anggota konseling ini salah satu ada yang membocorkan permasalahan saya, Bu. Mbak Nita tidak usah khawatir. Sudah Ibu jelaskan tadi permasalahan kalian itu akan aman. Hanya anggota kelompok ini yang mengetahui. Jadi Mbak Nita dan teman-teman tidak usah khawatir mengenai permasalahan yang kalian ceritakan. Sudah Ibu jelaskan tadi mengenai asas kerahasiaan. Dan di sini kalian harus bisa menghargai permasalahan yang sudah diceritakan oleh teman-teman kalian. Jadi Ibu harap kalian tidak boleh sampai menceritakan kepada orang lain ya. Iya juga sih, Bu. Ya sudah, Bu, kalau gitu saya tidak akan ragu lagi dalam menceritakan permasalahan saya. Ya Mbak Nita, bagus sekali kalau sekarang Mbak Nita sudah bisa merasa tidak ragu lagi mengikuti konseling kelompok ini. Kalau begitu, kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Baik, Iya, Bu. baik, Bu. Ya, Bu. Baik. Untuk itu, Ibu persilakan kepada teman-teman semua untuk menceritakan permasalahan kalian masing-masing. Baik, Bu, saya dulu ya. Ya, boleh Mbak Nita. Silakan. Ini, Bu. Jadi permasalahan saya itu, saya anaknya pemalu. Susah bersosialisasi dengan orang lain. Kalau saya diajak teman-teman saya itu lebih banyak diam, Bu. Malu kalau ikut berbicara. Jadi permasalahan Mbak Nita itu, Mbak Nita anaknya susah bergaul ya kalau sama orang-orang. Dan Mbak Nita sering malu kalau Mbak Nita sudah ikut bicara. Bisa dilanjut yang lainnya? Saya, Bu. Kalau permasalahan saya itu, Bu, saya tuh dibilang kurus. Jadi saya kalau mau keluar itu tuh malu, Bu. Kayak nggak bisa gemuk gitu. Jadi inti permasalahan Mbak Nita
ini Mbak Dina sering dapat omongan dari orang-orang sekitar Mbak Dina tentang dibilang tadi kurus tadi, badan Mbak Dina. Iya, Bu, kayak gitu. Oke, selanjutnya. Saya, Bu. Jadi, permasalahan yang saya alami itu hampir sama dengan Dina. Saya itu suka iri kalau melihat teman-teman saya yang meskipun makannya dikit, tapi mereka bisa berisi, gak kurus. Jangan saya nggak bisa, Bu. Oke, baik. Jadi inti dari permasalahan Mbak Rizka ini, Mbak Rizka itu ingin seperti teman-teman Mbak Rizka, yang kalau makan dikit bisa tetap tidak kurus begitu ya, Mbak. Selanjutnya, Saya, Bu. ya Mbak Devi. Lebih keras suaranya Mbak Devi. Baik, Bu. Jadi permasalahan saya itu, saya merasa kurang percaya diri saat speak up atau mau menyalakan mikrofon seperti saat kuliah daring seperti itu, Bu. Karena saya takut jika nanti jika jawaban saya itu salah, jadi saya itu merasa malu. Jadi inti Mbak Devi ini, Mbak Devi mau opening, ikut menjawab. Tapi Mbak Devi ini takut jawabannya Mbak Devi nanti salah. Baik, kalau begitu, sekarang kita akan sepakati bersama permasalahan siapa yang nantinya kita bahas terlebih dahulu. Mbak Rizka. Kalau saya, permasalahannya Dina, Bu. Saya rasa permasalahannya itu sama seperti yang saya alami. Kalau saya, Devi, Bu. Karena permasalahan Devi itu lebih sering terjadi saat kuliah daring sekarang ini. Kalau saya sih Devi aja, Bu. Soalnya kan juga masa pandemi gini tuh banyak yang daring dan gak mungkin gitu dengan pelajaran. Oke, baik. Kalau banyak yang memilih permasalahannya Mbak Devi, apakah Mbak Devi bersedia jika permasalahannya kita bahas terlebih dahulu? Saya bersedia, Bu, jika permasalahan saya dibahas terlebih dahulu. Baik, kalau begitu, sekarang Ibu ingin Mbak Devi menceritakan permasalahannya lebih detail lagi. Baik, Bu. Jadi saya itu kan tidak pede ya, Bu, kalau di depan orang banyak. Jadi saya itu kadang malu kalau nanti saya menjawab atau bertanya itu saya salah ngomong, Bu. Baik, sekarang Ibu bertanya, apa tujuan Mbak Devi itu mengikuti konseling kelompok ini? Tujuan saya mengikuti konseling kelompok ini agar saya ke depannya mau ikut menjawab atau bertanya, tidak takut atau malu lagi, Bu, dengan teman-teman. Apa yang membuat Mbak Devi itu sampai takut menjawab? Karena
saya itu kurang yakin atau saya takut jawaban saya itu beda sendiri dengan jawaban teman-teman yang lain. Nantinya, jadi saya itu kurang pede jika disuruh open mic, Bu. Saya paham apa yang Mbak Devi rasakan. Pada intinya, Mbak Devi itu kurang nyaman atau percaya diri jika disuruh menjawab, karena Mbak Devi takut jawabannya salah. Dan sekarang kita akan mencari solusi untuk Mbak Devi agar Mbak Devi bisa merasa lebih pede lagi. Iya, Bu. Padahal saya itu ingin menjawab berhubung nyali saya itu kecil karena udah tidak yakin dengan apa yang saya mau. Jadi saya itu malu jika disuruh menyalakan mic. Kenapa Mbak Devi sebelum kuliah, Mbak Devi belajar dulu agar Mbak Devi siap dengan jawaban dan besoknya Mbak Devi tidak lakukan lagi. Iya, Bu, saya sudah lakukan itu kalau malam. Saya belajar tentang apa yang dibahas keesokan harinya. Tapi mau bagaimana lagi ya, Bu? Di diri saya itu masih tetap kurang pede kalau mau ikut berkomentar atau ngomong. Lalu usaha apa yang Mbak Devi lakukan? Ya itu, Bu, saya berusaha sebelum mau menyalakan mikrofon, saya itu tarik nafas terlebih dahulu. Lalu terus saya berpikir positif kalau jawaban atau apa yang saya omongkan nantinya itu benar. Jika itu salah, ya saya yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Oke, baik. Kalau seandainya saya kasih Mbak Devi angka 1 sampai 5, di mana 1 itu artinya Mbak Devi tidak ada masalah. Dan kalau 5 artinya sangat mengganggu kegiatan Mbak Devi. Pada posisi berapa Mbak Devi berada? Saya berada di posisi 4, Bu. Baik, jadi bisa saya artikan kalau sangat mengganggu sekali ya sama kegiatan yang Mbak Devi lakukan. Iya, Bu. Saya pengennya itu berani berbicara, tidak takut jawaban saya benar atau salah. Dari cerita Mbak Devi ini ya Bu, kan sama seperti saya juga pemalu, jadi saya juga mengerti apa yang dirasakan, pasti itu sulit. Lalu cara yang seperti apa Mbak Nita lakukan untuk mengatasi hal semacam itu? Ya, saya berusaha sedikit-sedikit, kalau teman-teman diskusi, saya ikut terlibat meskipun tidak banyak. Setidaknya saya mencoba mengutarakan pendapat saya, Bu. Jadi seperti itu ya. Yang lainnya apa ada juga yang pernah mengalami seperti Mbak Nita dan Mbak Devi? Kalau saya sih kurang pede berbicara kalau sama orang-orang yang baru saya kenal aja sih, Bu. Tapi kalau lama-lama pasti terbiasa. Kalau saya kan anaknya suka bercanda, Bu. Kalau ditanya, kalau saya diam, nanti yang lain malahan Bu. Baik, terima kasih teman-teman sudah menambahkan atau memberikan masukan tentang cara yang kalian gunakan untuk mengatasi permasalahan Mbak Devi. Sekarang kita kembali lagi ke permasalahan Mbak Devi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu rasa, Ibu lihat kali ini kalian sudah mulai lemas. Jadi
Biar tidak lemas lagi, bagaimana kalau kita adakan permainan? Iya, Ya, Bu, Bu, boleh juga. boleh juga. Oke, permainannya gampang. Kalian nanti tinggal konsentrasi. Ibu akan menyebutkan 4 warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru. Ingat ya. Nanti kalau ibu bilang merah, tangan kalian harus mengepal ya. Ini. Ya, ini. Kalau ibu bilang kuning, nanti seperti ini. Menghitung 1 gitu loh. Kalau ibu bilang apa namanya? Hijau berarti 2. Kalau biru berarti 3. Apakah sudah jelas semua? Iya, Bu, Iya, jelas. sudah, Bu. Oke, kalau begitu siap-siap ya, konsentrasi. Ibu bilang merah, kuning, hijau, biru. Ayo, siapa? Mbak Nita, salah. Berarti Mbak Nita kurang fokus kali ini. Ibu ulangi lagi ya sampai kalian fokus. Mbak Nita fokus. Merah, biru, kuning. Akhirnya, kalian sudah berhasil mengatasi konsentrasi. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Jadi, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Baik, Bu. Oke, Bu. Baik, Bu. Mbak Devi, bisa kita lanjutkan? Iya, bisa, Bu. Oke, jadi saat-saat yang bagaimana untuk Mbak Devi merasa hal itu tidak mengganggu? Saat saya percaya diri, Bu, itu menjawab dan tidak mau lagi jika menjawab di forum kelas, Bu. Nah, bagus sekali. Benar itu Mbak Devi. Mbak Devi sudah tahu apa yang Mbak Devi lakukan. Iya, ya, betul juga. Saya baru tahu sekarang, Bu. Seandainya nanti malam Mbak Devi tertidur dan di dalam tidur Mbak Devi ada sebuah keajaiban. Mbak Devi mendapatkan selembar kertas ajaib. Apa yang Mbak Devi inginkan? Kalau ada keajaiban, saya mau percaya diri dan tidak malu lagi saat berbicara di depan teman-teman atau orang banyak, Bu. Oke, baik Mbak Devi. Secara tidak langsung, Mbak Devi sudah mendapatkan sendiri solusi untuk mengatasi apa yang menjadi masalah Mbak Devi. Sekarang, kalau saya berikan Mbak Devi angka lagi, ada di posisi angka mana? Sekarang saya ada di posisi 2, Bu. Wah, bagus sekali Mbak Devi. Sudah dapat mencari solusi terhadap permasalahan Mbak Devi alami. Saya rasa sudah bagus dari Mbak Devi, harus melaksanakannya. Iya, Bu, saya akan melakukannya. Iya, harus itu ya. Mungkin dari teman-teman yang lainnya lagi ada masukan untuk Mbak Devi? Ya, saya rasa cukup bagus apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Devi. Jika Mbak Devi bisa belajar dan belajar percaya diri dan yakin akan kemampuan
yang dimilikinya agar Mbak Devi tidak malu lagi berbicara dengan teman-temannya gitu. Iya, sama. Saya juga begitu dengan yang dikatakan Mbak Dina. Mbak Devi tidak boleh ragu. Mbak Devi harus belajar percaya diri. Saya juga sependapat sama jawaban teman-teman, Bu. Jika Mbak Devi sudah yakin ingin mengutarakan pendapat, benar salah itu urusan belakang. Jadi kita harus yakin dulu. Oke, baiklah. Kita rasa sudah cukup ya konseling kita pada pagi hari ini. Karena waktunya juga sudah mau habis. Untuk permasalahan Mbak Devi, Ibu rasa sudah mendapatkan solusinya. Dan untuk permasalahan teman-teman yang lainnya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, kurang lebihnya Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti kegiatan proses konseling dari awal sampai akhir. Semoga kalian tetap sehat semua. Jaga kesehatan agar kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.